Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisa Zarawalia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. NIM 1872050019. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari dosen pengampu saya, yaitu Bu Nadia Ristia SPD MPDE. Mata kuliah bank dan lembaga lainnya. Yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan peranan lembaga keuangan, bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian. Dan yang kedua soalnya yaitu mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat, padahal dari aspek legal formal atau aspek substansif dan filosofis serta aspek potensi dan prospek ekonomi keuangan syariah sangat mendukung. Jelaskan menurut pendapatmu apa solusinya untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Dan soal yang ketiga yaitu setiap hari makin banyak kasus yang terjadi pada lembaga perbankan dan non-bank di Indonesia. Coba Anda sebutkan 2 contoh kasus yang terjadi pada perbankan yang ada di Indonesia, kemudian berilah pendapat Anda bagaimana solusi dan atau cara mengatasi kasus tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab jawaban pertama, yaitu lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana atau liability funds dari penabung atau unit surplus atau lenders kepada peminjam atau borrowers atau unit defisit. Dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan memakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas atau tabungan, deposito, dan sebagainya. Sekuritas sekunder diterbitkan oleh lembaga dana dengan menghimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit, dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut. Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan. Dan jawaban kedua adalah karena faktor internal penyebab perlambatan pertumbuhan bank syariah adalah adanya dominasi oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad murabah pada segmentasi pembiayaan bank syariah. Minimnya variasi pembiayaan bank syariah, kurang efisiennya bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional, dominasi dana deposito yang berbiaya mahal pada DPK bank syariah, kurang efisien bank syariah dalam kegiatan operasional, dan masih terbatas sejumlah jaringan kantor bank syariah. Adapun faktor eksternal pelambatan terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melambat di dunia, turunnya IHSG dan turunnya daya beli masyarakat. Jumlah pembiayaan UMKM, jumlah biaya murabah dan banyak jaringan kantor menjadi faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bank syariah. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah IHSG, kurs IDR dan USD, dan tingkat inflasi. Dan jawaban ketiga adalah mengungkap kasus tidak pidana perbankan yang dilakukan Komisi RIS BPR Multi Arts Mas Sejahtera perihal H dengan nilai 6.280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Rahman Sunanto menjelaskan bahwa penyidikan ini berawal dari temuan dalam proses yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR atau MAS yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Sektor Jasa Keuangan OJK. Sekian dari saya. Apabila ada salah baca atau salah kata dari saya, apa ada salah tulisan dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.